melakukan perbaikan. Jadi Doktif bener-bener respect ya ke Melvina. Jadi Doktif harap ini juga disampaikan ke Melvina. Doktif tahu Melvina berusaha untuk nge-reach Doktif, menghubungi Doktif ya. Doktif bukannya sombong atau menutup, tidak, tapi Doktif ingin tetap objektif ya. Doktif pengen lihat perubahan apa yang sudah dilakukan. Tapi sebenarnya Doktif sudah tahu ya guys ya. Melvina, kamu pernah ingin mensomasi Doktif pada saat itu, tapi Doktif paham. Doktif sudah maafkan ya. DRL juga ingin mensomasi Doktif. Kalau itu nggak bisa, itu kasus tetap lanjut ya. Kalau untuk Melvina tidak Doktif lanjutkan ya, karena Doktif merasa kok Melvina sudah banyak melakukan perubahan. Dan silahkan berdagang. 10 pintu rezeki, 9 diantaranya dari perdagangan. Jadi silahkan, selama yang dijual oleh Melvina dan dijual oleh Ica ya adalah skincare yang tidak overclaim ya. Dan juga Doktif mohon carilah keuntungan yang tidak terlalu besar ya, karena dalam Rasulullah itu kan keuntungannya nggak boleh beribu-ribu persen. Oke ya, tapi itu kembali lagi ke kalian, dan kalian harus hati-hati terhadap teman kalian itu ya. Jadi jangan karena image-nya seolah-olah kayak seorang muslimah ya, itu hati-hati sekali. Doktif banyak simpen rahasia kalian yang didapatkan dari dia ini, karena Doktif lihat kan kalian suka foto bertiga tuh ya kan, foto bertiga ya. Hati-hati ya. Jadi untuk Ica sama untuk Melvina, sukses buat kalian ya. Silahkan bersaing di dunia bisnis skincare secara sehat dan sportif ya. Silahkan, karena kembali lagi skincare itu cocok-cocokan. Di sini nggak ada yang namanya Doktif berusaha untuk mematikan, nggak ada ya. Doktif cuma pingin masyarakat mendapatkan sesuai dengan apa yang diklaim. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya guys, masalah sunscreen. Oke ya, kalau urusan pada Arif Afanda nanti Doktif akan serahkan ke Allah aja. Kita lihat ya nanti ya, biarkan Afanda dan bosnya. Doktif selalu mintanya sama Allah aja ya guys ya, karena Doktif juga males ngurusin kepok Lela ya. Oke. Kalau untuk yang penista agama, untuk yang travel itu lanjut ya guys ya, untuk lanjut. Tapi Doktif juga nanti ya. Jadi untuk hasilnya guys sudah keluar ya guys, hasil dari lab sunscreen dengan kemasan yang kemarin susah banget dipencet ya. Hasil labnya guys, uji SPF-nya di situ diklaim SPF-nya 50 ya guys ya. Di situ diklaim SPF-nya 50. Masih ingat kan produknya, tapi nggak bisa dibalikin ke Doktif sampelnya karena sudah dipecah itu nggak bisa. Jadi pada saat di sana juga dikeluarnya nggak bisa ya guys. Jadi pada saat di lab itu dikeluarnya nggak bisa. Jadi sama labnya terpaksa minta izin untuk dipecah. Jadi Doktif sudah mengizinkan untuk pemeriksaan sampel tersebut dipecah. Jadi nggak bisa balik lagi ke Doktif. Jadi Doktif nggak bisa tunjukin ya, nggak bisa tunjukin. Tapi kalian masih ingat ya sunscreen dari Rahma. Oke? Hasil SPF-nya itu ada di angka, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak guys? Udah ya? Kelihatan ya? Di angka 53,68. Jadi bener guys, SPF-nya memang sesuai dengan apa yang diklaim. Doktif bacain ya tadi ya 53,68. Jadi bener. Ya, jadi itu lebih dari cukup untuk memberikan perlindungan ke kulit kalian. Ya, jadi di sini Doktif sampaikan apa adanya. Sudah benar ya dok ya. Ya, nggak ada lagi gitu loh Doktif tuh atau ngarang, nggak ada. Apa yang Doktif sampaikan ya itu faktanya, gitu loh. Nggak mungkin dong misalnya hasil SPF-nya segini Doktif bilang SPF-nya cuma 15, SPF-nya cuma 7, gitu. Oh enggak. Ya, jadi iya sesuai dengan keluar dari lab. Ya, jadi masukan untuk Rahma, kalau kamu masih mau menyerang Doktif silahkan ya, tapi Doktif kasih masukan, produknya itu pamnya kamu ganti aja deh ya, karena kasihan kalau masyarakat udah beli terus pamnya nggak bisa dipencet. Itu nyata, itu keluhan masyarakat pun udah pada ngomong ya. Atau kalau nggak pabriknya mungkin lebih meningkatkan kualitas dari pamnya. Ini kan kritikan, masukan. Tapi kalau untuk SPF-nya sudah oke. Kalau dia proof Doktif nggak mau selama proses travel yang memberangkatkan penista agama kakek Sahrul belum dilanjutkan. Ya, Doktif nggak mau.
Kenapa? Karena ini urusan agamanya Doktif. Doktif nggak mau seorang Isa Zega, ya, yang dia dilahirkan laki-laki berangkat umroh menggunakan pakaian wanita. Bayangkan jika Doktif ada di situ, ya, gimana marahnya Doktif. Tetapi yang dilakukan oleh Rahma, dan ada foto juga dengan Henny Sagara, kalian berfoto bersama padahal tahu seorang Isa Zega dilahirkan secara laki-laki, kalian duduk berdempetan seperti itu. Pada saat kalian melakukan umroh, bagaimana? Apakah sah wudunya? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar juga? Bagaimana dengan orang yang sholat, cewek yang nggak ngerti bahwa di sebelahnya adalah laki-laki? Itu adalah bentuk penistaan agama. Jadi nggak mungkin Doktif meng-approve, ya, brand dari Rahma yang jelas-jelas dia mengakui sendiri bahwa dialah yang memfasilitasi, dialah yang membayar seorang Isa Zega untuk berangkat umroh. Dan Doktif dengan senang hati dijadikan saksi, ya. Jadi Doktif dengan senang hati dijadikan saksi untuk menjelaskan, karena chatnya semua ada. Oh iya, Doktif kembali lagi ke yang tadi ya, chat yang menjelekkan owner D itu juga ada, tapi Doktif nggak mau memunculkan itu, guys. Ada semua, ya. Jadi Doktif nggak mau memunculkan itu. Jadi biarkan dia tantrum dengan sendirinya. Antara Rahma, Arif Afanda dan lain-lain tantrum, silahkan. Doktif nggak mau ngeladenin, karena orang MPD semakin nggak diladenin mereka akan semakin menderita, guys. Bukan levelnya Doktif juga, ya. Rahma yang baju-bajunya juga yang dari Tanah Abang. Oh iya, kemarin Doktif ngeliat itu Melvina belanjanya di Tanah Abang, bagus, murah nian, beneran murah loh ya. Gitu loh, sukses ya untuk murah niannya. Jadi nggak ngibulin, nggak ganti label, itu dinamain misalnya brandnya apa Dede gitu ya. Dibilangin nggak menjiplak, padahal enggak, guys. Itu modelnya semuanya Tanah Abang, ada semua, gitu kan? Oke guys ya, oke. Apalagi ya udah ya. Jadi sunscreen yang sempat Doktif live